Penetapan tersangka Panji Gumilang jadi kabar baik bagi umat Islam. Republika.co.id Jakarta. Ya, tentu pertama kami mengapresiasi Polri ya, bahwa ini membuktikan bahwa hukum berjalan ya. Biarkan masyarakat mendapatkan keadilan. Nah, sekarang tinggal Al-Zaitun. Saya kira sejak awal penanganan ini memang harus diklasifikasi. Ada penanganan terhadap Panji Gumilang, kemudian pesantren Al-Zaitun sebagai pesantren, dan juga nantinya adalah NII sebagai yang menjadi induk organisasi pesantren ini. Saya kira menangani pesantren ini tidak sulit ya, karena kalau dilihat dari segi jumlah santrinya, tentu Al-Zaitun ini tidak banyak juga gitu. Artinya ini kategori pesantren yang sedang lah. Karena beberapa pesantren di Jawa Timur itu misalnya ada yang santrinya sampai 45.000 misalnya, seperti di pesantren di Lirboyo Kediri. Artinya memitigasi santri ini nantinya saya kira tidak sulit, bisa dipindahkan ke beberapa pesantren lain mungkin, misalnya seperti pesantren-pesantren yang ada di bawah Kementerian Agama yang jumlahnya ada hampir 30.000 pesantren. NU juga Ketua Umum PBNU kemarin sudah menyatakan siap menampung santri-santri Al-Zaitun. Begitu juga saya kira ormas-ormas yang lain. Jadi sekarang tinggal menurut kami adalah menuntaskan kasus Panji Gumilang ini setransparan mungkin ya, dan harus dibuka sampai ke akar-akarnya, karena selama puluhan tahun terlalu banyak yang ditutup-tutupi dan terlalu banyak misteri yang mengitari pesantren ini. Pada tanggal 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Kemudian jadi tersangka, kemudian tetap ditahan, ya, ditangkap, ditahan, dan sampai hari ini kita masih diproses. Dugaannya tujuannya buat apa kalau begitu, kalau teman-teman? Ya, tujuannya kami belum paham, tapi kami menduga tentang kriminalisasi, politisasi ini terjadi dalam perkara ini. Ucapan-ucapan dia tuh asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semua. Nah, dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh paksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al-Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Bareskrim Polri akhirnya menetapkan pendiri Ponpes Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka pada Selasa 1 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah mengatakan pengumuman tersangka Panji Gumilang oleh Mabes Polri menjadi kabar baik bagi umat Islam. Tentu berita ini menggembirakan umat Islam. Arogansi yang selama ini ia tampilkan membentur hukum. Panji Gumilang diperiksa, ditetapkan tersangka, ditangkap dan ditahan pada hari Selasa 1 Agustus 2023, tepatnya pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, kata M. Rizal melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 2 Agustus. Panji disangkakan melakukan 3 delik, yaitu penodaan agama yang diatur dalam pasal 156 AKUHP, lalu ujaran kebencian melanggar UU ITE khususnya pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, serta menyebarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 1. Mengingat ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka berdasar hukum jika Panji ditahan, M. Rizal mengatakan banyak sikap Panji yang mengundang kontroversial. Ritual terakhir dari tantangan dan keangkuhan Panji tunjukkan dengan mengadakan peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ia sengaja mengundang Ilham Aidit, putra Ketua CCPKI DN Aidit, kemudian ke Nirahundini Bagri, pengamat militer alumni Tel Aviv Israel,
serta Monique Rizker, aktivis dan propagandis Zionis Israel. Panji Gumilang mengabaikan sorotan publik atas dirinya yang dikaitkan dengan komunis dan Zionis, katanya. Menurut M. Rizal, Panji Jumawa merasa terlindungi oleh pejabat pemerintahan sejak masa Orde Baru dan merasa berjasa berbagai fai kepada berbagai instansi serta sukses menghimpun keluarga aktivis NII. Terakhir, ia memamerkan diri mampu menjalin hubungan dengan kelompok Zionis Israel. Sementara persoalan sensitif dengan umat Islam termasuk MUI, Majelis Ulama Indonesia, diabaikan. Sejatinya penyakit Fir'aunisme telah menjangkiti dirinya, katanya. M. Rizal menilai setelah Panji berstatus tersangka dan ditahan, bahkan kemungkinan besar akan dihukum kasus berlapis, maka Al Zaitun akan meredup bahkan bubar. Dia pun membagikan beberapa faktor penyebabnya. Pertama, Panji adalah pemimpin sentral dalam lembaga pendidikan Al Zaitun. Ketika ia ditahan, maka Al Zaitun tidak memiliki figur pengganti. Dalam hal sang imam berhalangan, kepala yang putus menyebabkan otak ikut hilang alias limbung. Kedua, santri sebagian besar memiliki hubungan ideologis bahkan organisatoris dengan keluarga NII. Jika kelak diambil alih oleh pemerintah, kata dia, hubungan emosional menjadi berantakan. Mungkin keluarga NII akan menarik diri dari lingkungan pendidikan yang dikelola oleh dalam tanda kutip negara kafir, kata M. Rizal. Ketiga, Panji tumbang saat hubungan hangat dengan Zionis Israel. Kanon hutang besar Al Zaitun tengah diupayakan dibantu oleh pendonor Israel. Kini kondisi semakin berat, utang Al Zaitun bakal merontokkan kemampuan untuk membiayai. Al Zaitun bakal tutup dengan sendirinya, kata M. Rizal. Manuver Panji sia-sia.